Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You take the man out of the. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I was in. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Anggiani, nomor induk mahasiswa 230103058. Saya berasal dari kelas 3C. Program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS saya, yaitu strategi pembelajaran, di mana tugasnya menjelaskan tentang metode mengajar Rasulullah. Di sini saya mengambil metode diskusi dan tanya jawab, karena zaman sekarang kalau cara belajar itu tidak jauh tidak lain dengan cara diskusi dan tanya jawab saja. Maka saya akan menjelaskannya terkait diskusi dan tanya jawab. Metode mengajar Rasulullah, di mana metode yang diajarkan oleh Rasulullah sangatlah banyak. Tapi di sini saya mengambil satu, yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Teman-teman tahu gak sih apa itu metode diskusi? Atau apa sih metode tanya jawab? Kata diskusi dan tanya jawab itu adalah kata yang sering kita dengarin. Dan teman-teman tahu gak sih apa sih itu diskusi dan tanya jawab? Nah, diskusi sendiri itu melibatkan seseorang untuk membahas permasalahan apa yang ada. Nah, terus untuk tanya jawab sendiri itu melibatkan pertanyaan dan jawaban untuk disampaikan kepada pendengar atau kepada teman yang lainnya yang belum tahu apa sih jawabannya itu. Diskusi dan tanya jawab termasuk metode mengajar Nabi yang paling menonjol. Beliau menempuhnya dalam rangka mengarahkan perhatian peserta didik, memancing antusiasme mereka supaya mencari jawaban dan mendorong mereka mendayagunakan pikiran untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan beliau. Metode ini umumnya dilakukan supaya jawaban yang akan diberikan Nabi jika mereka tak dapat menjawab pertanyaan beliau lebih mudah mereka pahami dan lebih masuk ke dalam hati. Dengan metode diskusi dan tanya jawab ala Rasulullah, jadi siswa dan siswi mudah memahami apa yang diajari oleh gurunya, karena metode ini sangat relevan dan mudah dijalankan dalam proses belajar mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal diskusi dan tanya jawab, di mana contoh soalnya itu yaitu tentang soal sistem persamaan linear. Contohnya yaitu dua teman, Rina dan Budi itu namanya kan, sedang diskusi mengenai persamaan linear. Rina mengatakan bahwa persamaan 2x tambah 3 sama dengan 9 memiliki solusi x-nya sama dengan 3, sedangkan Budi mengatakan bahwa solusinya adalah x yang 4, x sama dengan 4. Nah, guru menanyakan apakah jawaban yang benar dan bagaimana langkah-langkah. Lalu siswa menjawab pertanyaan itu bersama teman kelompoknya, di mana di sini sudah dibagikan kelompok karena anggotanya 30 orang satu kelas. Jadi setiap kelompok itu ada 5 orang dan memiliki 6 kelompok. Nah, kelompok satu karena udah mendapatkan jawaban, maka dia akan menjelaskan di depan. Nah, contohnya dia menjawab, kita tulis terlebih dahulu 2x sama 3 sama dengan 9. Nah, karena di sini kan
maka biar tiganya itu menjadi 0, maka kita tulis min 3 yang hasilnya 3 dikurangi 3 sama dengan hasilnya 0. Maka biar seimbang, karena di kanan dikurangi dengan 3, jadi di kiri juga dikurangi dengan 3, maka dia 9 dikurangi 3. Nah, 9 kurang 3 ini hasilnya 6. Nah, kan kita sama kayak tadi, kita mencari nilai X. Nah, di sini masih ada 2X. Nah, untuk menghilangkan 2X ini, kita membaginya dengan 2. Maka hasilnya 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, tinggal hasilnya X. Nah, jangan lupa di bagian kiri juga dibagi dengan 2. Maka hasilnya itu 3. Jadi jawaban yang benar yaitu jawaban 5, yaitu X sama dengan 3. Nah, karena dengan diskusi tersebut mereka tahu gimana cara jawab yang benar dan mana jawaban benar dan mana jawaban yang salah. Berikut surat yang berkaitan dengan metode diskusi dan tanya jawab dalam matematika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fasfahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini mengajarkan kita mengenai etika dalam majelis yang bisa diadaptasi dalam konteks diskusi maupun tanya jawab. Berilah ruang untuk berbicara kepada setiap orang, lalu menghargailah setiap orang dan mengikuti arahan yang ada. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya ilmu dan penghargaan terhadapnya, serta adab yang baik dalam berinteraksi yang sangat relevan dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Dengan itu, orang-orang bisa saling belajar dan saling menghargai dalam saat diskusi dan tanya jawab. Kesimpulannya, metode diskusi dan tanya jawab yang digunakan oleh Rasulullah SAW memiliki beberapa kesimpulan penting, di antaranya 1. Pendekatan interaktif. Rasulullah SAW sering menggunakan metode tanya jawab sebagai sarana untuk memperjelas ajaran Islam dan meningkatkan pemahaman umat. Beliau mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran dan diskusi yang membangun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.